Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabarnya kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan sehat selalu. Ya teman-teman, ketemu lagi dengan aku. Buat teman-teman yang baru aja nonton video ini, kenalin, nama aku Kiki Trisnawati dan aku seneng banget ngomongin tentang minimalism dan finansial. Hari ini aku mau ngomongin tentang minimalism lagi. Nah, minimalism apa ya yang mau aku omongin hari ini? Nah, jadi beberapa hari yang lalu aku dapat pertanyaan di kolom komentar. Ada yang nanya, bagaimana cara mengatasi rasa bosan pada suatu barang? Nah, sebenarnya aku udah jawab ya di kolom komentar itu. Tapi kayaknya nggak semua orang bisa membacanya, nggak semua orang sudah membacanya. Jadi aku putuskan untuk aku membuat video biar kalian semua bisa mendengarkan, biar kalian semua bisa tahu apa tips-tips dari aku untuk mengatasi rasa bosan sesuai pengalaman aku. Karena aku rasa mengalami rasa bosan pada suatu barang itu umum ya, banyak yang mengalami. So nggak ada salahnya aku bikinin video sekarang. Yuk kita simak videonya. Yang pertama adalah sebelum membeli barang kita harus pikirkan matang-matang barang itu kita gunakan atau enggak. Nah, ini aku memberikan tips ini sebenarnya tips sebelum kita membeli barangnya ya, untuk mengantisipasi barang itu bisa digunakan selama-lamanya gitu. Nah, sebelum kita membeli barang tuh kita harus mikir gitu. Jangan sampai kita tuh membeli barang tuh cuma beli, tapi pada akhirnya nggak kita gunakan. Akhirnya bentar-bentar udah bosen gitu. Jadi tolong pikirkan matang-matang, pikirkan berkali-kali lipat barang itu bakal kita gunain atau enggak. Atau kita membeli barang tuh hanya keinginan semata aja. No, jangan membeli barang hanya keinginan semata. Jadi pikirkan baik-baik sebelum kita membeli barang, itu barang bakal kita gunain atau enggak. Kalau kita yakin kita bakal menggunakan selama-lamanya, so kita beli aja. Tapi kalau kita membeli barang hanya sebatas keinginan berkali-kali lipat, aku mengatakan big no untuk membeli barang itu. Tips yang kedua adalah sebelum membeli barang kita harus pilih barang itu, usahakan yang multifungsi. Karena apa? Kalau kita menggunakan barang itu multifungsi, kita itu nggak akan bosen pada fungsi satu barang aja. Contohnya lipstick. Lipstick itu sekarang udah banyak yang menjual dengan berbagai fungsi. Contohnya lipstick bisa digunakan untuk blush on, lipstick bisa untuk digunakan untuk eyeshadow. Nah itu sih menurut aku bisa menjadi alternatif ya teman-teman. Jadi kalau misalnya nih teman-teman bosen pakai lipstick itu aja padahal barangnya masih ada, aku takutnya kalau bosen harus kebuang, kan sayang gitu ya. So, jadi usahakan beli lipstick yang bisa digunakan untuk blush on dan eyeshadow. Jadi kita itu nggak bosen menggunakannya. Terus juga kalau kita bisa menggunakan sebagai blush on juga, bisa menggunakan untuk fungsi-fungsi yang lain, itu kan bisa cepat habis, bisa membantu lipstick itu cepat habis, bisa membantu lipstick itu digunakan dengan maksimal. Ya. Tips yang ketiga adalah pilih barang-barang yang memiliki model long lasting. Jadi tolong banget buat kalian yang senang banget ngikutin tren, tolong di stop. Karena yang ngikutin tren itu biasanya gampang bosen. Contohnya sekarang aku itu kalau membeli barang itu barang-barang yang modelnya long lasting. Contohnya baju. Aku itu sekarang kalau beli baju pasti aku memilih baju yang polos, baju yang warna-warnanya itu tone earth, baju yang nggak banyak corak. Itu menurut aku lebih lama ya digunakannya. Karena apa? Karena dia nggak ngikutin tren gitu ya. Contohnya ini jilbab warna hitam. Jilbab warna hitam mau dari zaman kita SD sampai zaman kita kuliah sampai zaman kita punya anak itu masih tetap dipakai teman-teman. Beda halnya dengan baju atau jilbab dengan pattern-pattern tertentu, pattern-pattern yang hits pada zaman itu mungkin akan sulit digunakan di zaman yang lain gitu. Jadi menurut aku ini penting banget ya kita untuk memilih barang-barang yang warna-warnanya itu netral, memilih barang-barang yang modelnya itu bisa digunakan kapan aja. Jadi kita bisa memaksimalkan barang itu tanpa rasa bosen ya.
Tips yang keempat adalah atur mindset kita kalau memandang barang itu dilihat dari segi manfaatnya, bukan dari tren sesaat. Karena apa? Lagi-lagi kalau kita memandang barang dari segi tren sesaat aja, yakinlah teman-teman bakal gampang bosen. Teman-teman bentar-bentar pakai padahal masih bagus, akhirnya karena kita bosen ya udah ditaruh gitu aja. Dan itu menurut aku harus ditinggalkan cara seperti itu. Karena ya sebenarnya kan fungsi barang itu bagaimana kita bisa memanfaatkan barang itu dong, bukan kita ngikutin tren. Karena gini ya teman-teman, tolong dengerin aku. Kalau teman-teman memandang barang itu hanya sebagai tren sesaat, teman-teman memandang barang hanya karena pengen dilihat orang, karena teman-teman memandang barang itu hanya pengen dikatain, wah kamu keren, menurut aku sih no ya. Iya, capek gitu, kita tuh capek gitu, kita bakal beli ini, beli itu, beli ini, beli itu hanya untuk memuaskan mata orang, hanya untuk memuaskan keinginan atau nafsu kita untuk mengikuti tren-tren sesaat, tanpa bagaimana kita bisa memaksimalkan fungsi barang itu ya. Tips yang kelima adalah coba tolong tanamkan di pikiran kita kalau kita gampang bosan pada suatu barang, kita itu bakal gampang boros, bakal nggak hemat. Ya itu sesuai ya teman-teman. Kalau kita gampang bosan ya otomatis kita bakal gampang beli barang dong gitu, gampang menggantinya, gampang mengeluarkan uang gitu ya. Sayang banget uang yang harusnya bisa ditabung, uang yang harusnya bisa digunakan untuk keperluan lainnya, tapi kita jadi boros karena kita pengen ganti-ganti barang. Ya contohnya ya, kayak kita yang gampang bosan dengan gadget. Ya kalau kita mau ngikutin tren gadget itu nggak ada habisnya loh. Setiap tahun satu merek aja itu bisa ngeluarin 2 tipe gitu ya. Kalau kita sampai bosen, kalau kita gampang bosen, ya setiap tahun berarti kita beli gadget dong. Setiap tahun kita ganti gadget dong. Wow, sungguh kaya sekali. Ya nggak masalah sih kalau teman-teman orang kaya, tapi menurut aku kalau teman-teman orang kaya pun sebenarnya lebih baik disimpan dong daripada dibuang-buang untuk ngebeli gadget lagi. Kecuali teman-teman itu pedagang gadget yang memang harus beli gadget, ya itu sih nggak masalah. Karena apa? Karena gadgetnya dijual, nggak dipakai sendiri gitu teman-teman. Tadi teman-teman 5 tips dari aku bagaimana kita mengatasi rasa bosan pada suatu barang. Nah kalau menurut aku kita mengatasi rasa bosan itu harus ditanggulangi dari awal, dari bagaimana kita membeli barang itu, bukan hanya ketika kita sudah membeli barang itu, enggak. Jadi menurut aku penting banget, tadi kan aku juga udah ngasih beberapa tips ya, bagaimana ketika kita sebelum membeli barang itu kita menanggulanginya seperti apa. Nah mudah-mudahan tips-tips aku ini bermanfaat buat kalian yang memang masih gampang bosan pada suatu barang. Nah buat teman-teman di sini ada nggak nih punya tips-tips bagaimana mengatasi rasa bosan pada suatu barang? Yuk kita sharing di kolom komentar biar aku juga bisa belajar dari kalian semua. Dan buat teman-teman yang pengen request aku mau bikinin video apa tentang minimalism dan finansial, silahkan sharing di kolom komentar, nanti aku coba bikinin semampu aku. Dan buat teman-teman jangan lupa like serta subscribe bagi yang belum subscribe, dan jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya biar video ini semakin bermanfaat buat banyak orang. Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye teman-teman semua.